أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده القائل وهو الصادق المصدوق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال أيضا خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا istabsharu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin wattabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat qaimin qaimat yang insya Allah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada malam hari ini kita semua dipertemukan di bagian kedua bulan suci Ramadan, yaitu wa awsatuhul maghfirah. Bahwa pada bagian yang kedua ini Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya yaitu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menyebutkan di dalam firman-Nya yang tadi kita sebutkan di awal kultum pada malam hari ini, surat Al-Baqarah ayat 218. Di situ Allah menyebutkan bagaimana ampunan Allah itu didapatkan. Allah menunjukkan pada ayat itu bahwa ada 3 syarat supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Apalagi kita sebagai anak cucu Adam, yang disebutkan oleh Nabi bahwa setiap dari kita tidak pernah, bahkan tidak ada yang tidak berbuat salah. Kullu bani Adam khata. Ya mungkin sudah suratannya begitu, bahwa setiap anak cucu Adam itu pasti akan berbuat salah, berbuat dosa. Ya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sehingga Allah dalam ayat itu menyebutkan yang berbunyi innalladzina amanu walladzina hajaru walladzina jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Allah menyebutkan 3 golongan di dalam ayat itu. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah orang-orang yang berhijrah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itulah disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari golongan umat manusia yang mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah itu artinya pertolongan. Rahmat Allah itu artinya kasih sayang. Maka kita dipertemukan dengan bulan puasa, itu berarti kita masih dicintai, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi tidak dipanggil hai manusia, tidak, tapi dipanggil dengan panggilan yang berarti cinta, yang berarti dia sayang, yaitu kepada mereka yang senantiasa beramal saleh. Sebagaimana orang yang beriman itu adalah beramal saleh, baik itu menjalankan ibadah puasa ataupun menjalankan ibadah salat di malam harinya. Maka itulah manifestasi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sekaligus menjadi syarat mutlak turunnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu orang-orang yang berhijrah. Berhijrah artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu secara bahasa. Dan hijrah seperti ini telah dilakukan baginda Rasul atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan Mekah menuju Yasrib. Dan suatu ketika baginda Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fat. Tidak ada lagi kewajiban hijrah bagi umat Islam. Artinya bahwa hadis ini disabdakan, ditujukan kepada sahabat-sahabat Nabi dan kita semua. Artinya tidak ada lagi hijrah semacam hijrah yang telah dilakukan baginda Nabi, berpindah tempat dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau kita misalnya mau pulang kampung kemudian kita menyebutkan bahwa kita hijrah, itu nggak benar. Ya, karena hijrah seperti itu sudah expired, sudah habis masa pakainya. Terus apa yang dimaksud dengan hijrah di dalam ayat itu? Sebagaimana Allah berfirman, walladzina hajaru, bahwa orang-orang yang hijrahlah semata-mata yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah yang dimaksud dan hijrah yang tidak kenal dengan istilah habis masa berlakunya adalah orang-orang yang meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muhajiru man hajara amma nahallahu anhu. Dan orang-orang yang berhijrah sesungguhnya adalah mereka yang meninggalkan kemaksiatan dan selalu berupaya untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ketika sahabat ditanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, saya bertanya kepada kalian semua, apakah yang sahabat ketahui tentang jihad di jalan Allah itu? Sahabat menjawab bahwa jihad di jalan Allah Nabi adalah kita keluar menuju ke medan perang untuk ikut berperang. Maka di saat kita mati di situ, maka disitulah nilai jihad kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi termenung, sejenak merenungkan jawaban sahabat-sahabatnya, sampai akhirnya menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, kalau itu yang dimaksud jihad di jalan Allah, wahai sahabatku, sungguh orang-orang yang dicatat matinya syahid dari umatku itu jumlahnya hanya sedikit. Padahal Nabi ingin bahwa umatnya banyak yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Nabi menyebutkan bahwa orang-orang yang matinya karena diserang penyakit, maka matinya pun dicatat sebagai orang-orang yang syahid, orang-orang yang jihad, ya, termasuk mati selama pandemi COVID-19. Ya, ketika dia bersabar, senantiasa meyakini bahwa semua ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia pun kembali kepada Allah dengan berpasrah diri kepada Allah, maka dia dicatat sebagai orang-orang yang mujahid. Orang-orang yang kejatuhan, bangunan yang runtuh, bahkan mohon maaf saat ini Tunjungan Plaza terbakar, ya. Dan siapapun yang mati di dalamnya dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dipastikan ia pun dicatat sebagai orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tinggalkan tiga perkara ini. Yang pertama, beriman kepada Allah, tentunya manifestasinya adalah amal soleh. Karena buah daripada keimanan kita adalah perbuatan kita yang mulia. Sebagaimana kita berpuasa, sebagaimana kita mengikuti kegiatan sholat tarawih pada malam hari ini, yang kemudian kita lanjutkan dengan tadarus kitabul Quran.
Maka semua inilah bentuk daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mujahadah di jalannya. Maka insya Allah rahmat akan turun dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan itu akan diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi sababiyah mengantarkan kita husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum mimma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul Jami'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Salli salatan. Salah rakaat.